Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Kang Mas, apa yang akan ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus Kolim, ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan pernyataan seperti ini. Sejauh mata memandang, disitulah wajah Allah. Sejauh telinga mendengar, disitulah suara Allah. Nah, ini maksudnya memandangnya dengan mata dohir atau dengan mata batin, dengan pendengaran dohir atau dengan pendengaran batin, Gus. Mohon penjelasannya, karena kalau dengan mata lahir kita melihat itu wajah Allah, kita melihat pohon itu adalah wajah Allah, bagaimana? Padahal kan Allah sendiri kan tidak serupa dengan apapun. Begitu Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemanapun arah mata memandang, kemanapun arah telinga mendengar, dan kemanapun dan apapun rasa-rasa yang ada di hati kita, disitulah wajhullah. Memang bila kita masih duduk di babakan syariat saja, di babakan ibadah dan sholat secara syariat saja, maka tak akan mampu untuk mengaplikasikan ayat itu. Ayatnya di Al-Quran adalah di surat Al-Baqarah ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib wa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas pengetahuannya. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 115. Mari kita ilustrasikan, kita logikakan dulu kepada makrifat diri kita. Jadi sebelum makrifat kepada Allah, maka makrifatilah diri kita sendiri dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka makrifatilah dulu diri kita. Coba kita rasakan. Kemanapun arah mata kita memandang, kemanapun arah telinga kita mendengar, kan yang ada di situ hanya wajah kita. Maksudnya wajah kita itu bukan wajah-wajah yang zahir ini. Maksudnya wajah kita itu adalah hidup kita. Hidup kita itulah wajah kita. Jadi ketika hidup masih teraku-akui oleh hidup manusianya, itulah wajah manusia. Yakni kemanapun Anda ketika Anda melihat gunung, kan hakikatnya Anda memandang wajah Anda sendiri, bukan?
Nah, ketika tanpa hidup yang ada di badan Anda, apakah gunung itu bisa terlihat oleh Anda? Ketika kita juga melihat lautan, kan yang ada hakikatnya hidup Anda ketimbang lautannya. Nyata mana, wujud mana antara gunung, laut, hutan, dan seisi dunia ini dengan hidup Anda? Nyata mana, wujud mana dengan kehidupan Anda? Bila Anda tidak hidup, apakah wajah gunung itu ada? Apakah wajah lautan itu ada? Apakah wajah hutan itu ada? Tanpa wajah hidup Anda. Maksudnya di sini wajah bukan zahir. Rasa hidup Anda itu loh wajah. Jadi sesungguhnya wajah yang ada di gunung, yang ada di lautan, yang ada di hutan, yang ada di segala sesuatu itu hakikatnya wajah Anda sendiri. Bukan wajahnya gunung, bukan wajahnya laut, bukan wajahnya hutan, dan bukan wajahnya segala sesuatu. Karena apa? Karena tanpa hidup yang ada pada Anda, maka wajah segala sesuatu itu takkan pernah ada. Inilah yang dimaksud wajhullah. Ketika hidup ini masih Anda akui sebagai hidup Anda, inilah yang dimaksud wajah itu. Bukan wajah-wajah yang zahir. Adanya sesuatu yang Anda lihat, adanya mobil, adanya motor, adanya pasar, adanya pesawat, kan semuanya kan karena wajah Anda. Bukan wajahnya pesawat, mobil, motor itu tadi. Karena hidup Anda. Adanya semua itu karena hidup Anda, wajah Anda. Tanpa wajah Anda, tanpa hidup Anda, maka segala sesuatu yang Anda lihat, yang Anda dengar, yang Anda rasakan di hati Anda, maka tak akan ada tanpa wajah Anda sendiri. Maksudnya tanpa hidup Anda sendiri. Nah, ilustrasinya makrifat diri itu. Ketika kita kembalikan kepada ma'rifatullah, ketika kita sudah memahami ma'rifat diri, oh ternyata hidup ini Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah yang hidup kekal. Sedangkan hidup manusia itu tidak kekal. Maksudnya manusianya itu hakikatnya tidak hidup. Yang hidup itu hanya Allah. Yang dimaksud maha hidup, maha mendengar, maha wujud. Maha itu artinya yakni tak ada lagi kalau bukan wajhullah, kalau bukan Allah. Maha itu khusus bagi Allah. Selain Allah tidak ada yang hidup. Inilah yang dimaksud maha. Jadi kalau di pemahaman syariat, kalau ada siswa, ada mahasiswa, seakan-akan ada dua, siswanya ada dua. Dan seolah-olah hidup ini ada dua, ada hidupnya makhluk, ada hidupnya Allah. Padahal la hayatan illallah. Jadi yang dimaksud wajhullah itu ketika hati sudah kembali mengabdi kepada bahwa hidup ini Allah, maka ketika mata memandang segala sesuatu, kemanapun arah mata memandang, disitulah wajhullah itu yang dimaksud. Tanpa adanya hayatullah, maka segala wajah-wajah ayat-ayat Allah, ciptaan Allah itu tidak akan ada tanpa wajhullah, tanpa adanya hidup. Dengan wujud hidup inilah maka segala sesuatu itu ada. Dengan wajah Allah lah, yakni hidup itulah, maka terciptalah apa-apa yang dipandang, apa-apa yang didengar. Jadi yang memandang dan yang mendengar juga hidup, juga Allah sendiri.
Itu bagi manusia yang sudah bertajalli kepada Tuhannya, yakni diri manusianya sudah tak merasa wujud lagi, diri manusianya sudah tak merasa hidup lagi, diri manusianya sudah tak merasa melihat, mendengar lagi. Semuanya kembali kepada sifat aslinya, yakni Allah lah pemiliknya. Inilah yang dimaksud ayat Al-Baqarah 115. Kemana arah mata memandang, disitulah wajahullah. Di mana rasa-rasa kita merasakan, disitulah wajahullah juga. Tanpa ada hidup, tanpa ada Allah, rasa-rasa yang ada di hati ini tak akan pernah ada. Inilah yang dimaksud ayat Al-Baqarah 115 itu. Demikian sahabat, ada yang ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ada yang ingin saya tanyakan, yaitu dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu ditujukan kepada siapa Gus Kalim? Mengingat semua aktivitas itu dilakukan oleh urip. Demikian Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan, tiadakan Tuhan selain aku. Fa'budni, maka mengabdilah kepadaku. Wa aqimis sholah li dzikri, dan dirikan sholat demi mengingat aku. Jadi yang dimaksud aqimis sholah li dzikri, dirikan sholat demi mengingat aku, yakni sholat yang bagaimana? Apakah sholat-sholat secara syariat yang selama ini kita kerjakan bisa untuk mengingat Allah di dalamnya? Muhal sobat. Selama kita masih tidak menghiraukan kondisi hati kita kepada Allah, kita tidak akan bisa ketemu Allah, tidak akan bisa mengingat Allah, tidak akan bisa berzikir kepada Allah. Jika kondisi hati tidak ingat, tidak berzikir kepada Allah, apapun pekerjaan, apapun sholat dan ibadah yang dikerjakan oleh badan-badan ini, maka tak akan sampai kepada Allah. Yakni hanya sampai kepada hawa nafsu kita sendiri dan dibakar di dalamnya. Yakni hati masih merasa mengaku-akui bahwa ini sholatku hamba, ini ibadahku hamba, seolah-olah hambalah sebagai Tuhannya. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sesungguhnya sholat dan ibadah serta hidup dan mati adalah ada di genggaman Allah, milik Allah. Jadi bukan milik manusianya. Aqimis sholah li dzikri. Apa sih tujuan sholat itu? Apa sih tujuan sholat itu didirikan, bukan dikerjakan? Selama ini kan kita mengerjakan, bukan mendirikan. Maksudnya mendirikan sholat itu adalah mengingat Allah. Jadi bagaimana mungkin kita bisa ingat Allah jika kita belum pernah bertemu dengan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada Allah bila kita tidak tahu Allah itu siapa? Maka kenalilah Allah. Allah dialah hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita. Itulah Allah. Selagi kita yang masih merasa hidup, selagi kita yang masih merasa wujud,
maka selamanya kita tak akan pernah bisa nyembah Allah. Bagaimana kita bisa nyembah Allah? Bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah? Sedangkan yang jadi Allah selama ini kita sendiri yang jadi Allah. Tanpa kita sadari. Kitalah yang merasa wujud, kitalah yang merasa hidup. Allah digoibkan. Padahal Allah itu yang wujud, Allah itu yang hidup. Manusianya Adam, tiada, goib, dan al-maut, dan mati. Jika posisi kemanusiaan kita sudah kita kembalikan kepada posisi semula, yakni Adam tidak ada dan al-maut mati, maka hidup inilah Allah. Itulah yang disebut aqimis sholah lirikri. Jadi ketika sholat, badan ini sholat, maka hati pun juga sholat. Sholatnya bagaimana caranya? Ketika kita kerentek di dalam hati untuk sholat, maka ketahuilah bahwa kerentek itulah utusan dari Allah untuk badan ini, diperintah untuk sholat secara badan, secara syariat. Hati sudah menyaksikan Allah lah yang mengutus badan untuk sholat. Ketika sudah berniat usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, tekankanlah lillahnya, jangan linafsi, bukan sholat Anda, ini Allah yang sholat. Kan apa? Tanpa hidup Anda tak bisa sholat. Berarti yang sholat itu badan ataukah hidup? Manusia atau Allah yang sholat? Nah, selama ini kan kita mengira yang sholat manusianya. Maka ketika kita sudah mengenal Allah, maka terbukalah hijab kegoiban Allah. Jadi Allah sudah tidak goib lagi. Bahkan Allah sangat amatlah nyata. Nyata wajahnya. Siapa? Hidup inilah wajahullah. Ketika tangan mengangkat Allahu Akbar, hati sudah menyaksikan hiduplah yang maha besar. Tanpa adanya hidup, maka tangan ini tak akan bisa mengangkat. Tanpa adanya Allah, maka lidah ini tak bisa berkata Allahu Akbar. Jadi hakikatnya yang memaha besarkan Allah itu manusia apa Allah sendiri? Kan akhirnya kita menyadari, oh ternyata yang memaha besarkan Allah adalah Allah sendiri. Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram maka sendekaplah badan-badan ini. Apa maknanya? Manusianya disuruh mati, diperintah mati, diperintah kembali ke alamnya, diperintah kembali kepada asal usulnya, diperintah kembali kepada kegoibannya, bahwa manusia itu mati, bahwa manusia itu tidak ada. Inilah hakikat sholat. Ketika sudah takbiratul ihram maka baca-baca doa di dalamnya. Jadi pandanglah hidup yang mengkalamkan, bukan kalam manusianya. Jadi disitulah wajahullah yang berkalam. Ini babakan hati. Yang mengerti babakan ini adalah hati masing-masing diri manusianya. Jadi saksikanlah selalu, hiduplah yang mengkomat-kamitkan mulut ini, hiduplah yang merukukkan badan, hiduplah yang memberdirikan badan untuk itidal, hiduplah yang mensujudkan badan untuk bersujud. Jadi seluruhnya memandang wajahullah. Jadi wajahullah itu adalah hidup inilah yang menampilkan posisi-posisi badan ketika sholat. Jadi ketika Anda sudah berpraktek hati seperti demikian, maka iblis, setan, hawa nafsu, dajjal tak akan mampu memasuki Masjidil Haram dan Baitullah. Karena Masjidil Haram itu badan ini. Masjidil Haram ini sudah suci dari manusianya.
Jadi Masjidil Haram Badan ini sudah tak terakui oleh manusianya. Semua pergerakan badan sudah tidak diakui oleh af'al hambanya, karena hambanya sudah kembali ke alam kegoibannya, ketiadaannya, ke alam kematiannya. Jadi yang ada hanya Allah. Maka dajjal, iblis, setan, hawa nafsu tak akan bisa masuk menggoda di dalam hati, karena di dalam hati sudah dipenuhi dengan singgah sananya Allah. Di dalam dan di luar sudah menjadi singgah sananya Allah, kehidupannya Allah. Sampai salam, nah itulah tanda keselamatan hambanya. Jadi pada intinya kegiatan sholat 5 waktu itu, disitulah kita melewati siratal mustaqim. Di dalamnya kita jatuh ke neraka apa sampai kepada salam, kepada surga, kepada keselamatan. Bila di dalam hati kita ketika sholat, di dalam sholat kitalah yang merasa sholat, kitalah yang merasa mengerjakan sholat, itu namanya jatuh ke lembah neraka. Di dalam neraka apa yang kita saksikan di situ, di dalam sholat, maksudnya dunia akan menerobos masuk ke dalam hati kita. Kita ingat ini, kita ingat itu, kita ingat rumah kita, mobil kita, istri kita, anak kita, dan sebagainya, kumpul jadi satu menggoda di dalam hati ketika kita sedang sholat. Itu jika hati hamba masih linafsi, masih ada pengakuan bahwa sholat ini sholatku hamba. Akan tetapi bila kita sudah mengabdikan lagi, seluruh apa yang diperbuat oleh manusia ini adalah karena hayatullah lah yang menguasai dan yang mengutusnya, maka seluruh kegiatan ibadah, sholat, dan seluruh kegiatan apapun pasti berkembali kepada lillahi ta'ala. Selamat melewati wat siratal mustaqim. Jadi pada intinya sholat itu adalah mengingat Allah. Mengingat Allah bukan ingat namanya. Akan tetapi hati sudah mengaplikasikan ingat bahwa hidup ini Allah. Demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Kalim, ini saya ada pertanyaan lagi terkait dengan penjelasan di atas. Kalau begitu, kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini, kita sikapnya bagaimana? Apakah bersyariat saja ataukah bersyariat plus juga menjalankan makrifatnya? Mohon penjelasannya Gus Kalim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, mohon maaf, maksud dari di dalam hati mengingat Allah itu bagaimana ya Gus? Saya kok masih belum begitu terima kasih. Maaf Gus Kalim, di dalam hati mengingat Allah, bukannya pekerjaan mengingat itu adalah pekerjaannya pikiran Gus, bukan pekerjaan hati. Mohon penjelasannya mengenai di dalam hati mengingat Allah Gus. Tenun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila Anda sudah memahami penjelasan yang di atas, begini, menurut syariatnya manusia harus menjalankan syariat dan makrifatnya. Menurut syariatnya begitu. Berarti bila manusia masih
bisa menentukan syariat-syariat manusianya dan makrifat-makrifat manusianya, berarti kan manusianya masih jadi Tuhan, masih belum gaib, masih belum fana kemanusiaannya. Jadi pada intinya, bila manusia itu sudah bertuhankan Allah, maka yang syariat, yang makrifat, ya Allah sendiri yang menentukan, yang mengkehendakkan, yang menguasakan, bukan kuasa kehendak diri manusianya lagi. Bila manusia sudah bertuhankan Allah, karena seluruh yang terjadi kepada manusia itu adalah af'alullah. Itulah aplikasi dari lillahi ta'ala, hanya milik Allah, bukan milik manusianya. Akan tetapi banyak manusia yang beranggapan, manusia yang gagal memahami ma'rifatullah, dikira nanti kalau sudah makrifat maka akan kembali mengerjakan syariatnya dengan plus hati yang makrifat. Nah, ini masih belum makrifat namanya, karena manusianya masih menduduki Tuhannya, masih berposisi sebagai Tuhan, sebagai pengatur seluruh syariat-syariat yang akan dikerjakannya. Karena posisi manusia masih wujud di dalam hatinya, maka tak akan ridho bila Allah yang menghandle, bila Allah yang menguasai segala bentuk tingkah laku padanya. Masih belum rela dan ridho karena dirinya masih menjadi Tuhan. Nah, ketika kita sudah bertuhankan Allah, maka manusianya sudah tidak ikut-ikut lagi jadi Tuhan. Jadi karena yang bersyariat itu hakikatnya ya Allah, ya hidup inilah yang bertindak tanduk, yang mensolatkan badan, yang mengibadahkan badan, yang mempergerakkan badan, ya Allah, ya hidup ini. Jadi hambanya, manusianya sudah gaib, sudah tidak jadi penguasa lagi di dalamnya. Jadi masyarakat seluruhnya kepada Allahnya yang berbuat. Allah maha wenang, maha memperjalankan hamba-hambanya. Nah, untuk yang pertanyaan yang mengingat Allah itu di sisi manusia adalah mengingat namanya. Di anggapan syariat, mengingat itu, zikir itu menyebut-nyebut namanya, bukan mengingat wajah pemilik nama, bukan memandang wajahullah. Jadi ingat di sisi hakikatnya itu adalah merasakan di dalam hati bahwa hidup ini Allah. Itulah yang dikatakan ingat itu. Mengingat bahwa hidup ini bukan hidup manusianya. Kalau manusianya yang hidup, apa bedanya manusia dengan Allah? Allah punya sifat hidup, manusia punya sifat hidup. Berarti kan manusianya mensekutukan Allah dengan dirinya, manusianya mensekutukan hidup Allah dengan dirinya. Padahal ciptaan itu sifatnya mati, manusia itu sifatnya mati. Tidak bisa mengingat apa-apa. Yang mengingat Allah ya Allah, yang mengingat hidup ya hidup. Jadi ketika kita merasakan bahwa hidup ini Allah, itulah yang dinamakan ingat, itulah yang dinamakan zikir, itulah yang dinamakan sholat, itulah yang dinamakan syahadat, itulah yang dinamakan puasa, itulah yang dinamakan zakat, itulah yang dinamakan haji. Secara hakikatnya, bila kita sudah fana kedirian manusianya, maka nyatalah wajhullah. Siapa wajhullah itu? Hidup inilah Allah. Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Allah tidak berwajah seperti ciptaannya. Akan tetapi wajhullah itu adalah hidup inilah yang menciptakan apa-apa
dan siapa-siapa. Tanpa adanya laisa kamitslihi syai'un hidup ini, maka apa-apa dan siapa-siapa tidak akan ada, tidak akan wujud. Maka wujudnya segala apa-apa dan segala siapa-siapa itu karena wajhullah, karena wajah Allah itu sendiri. Karena alam semesta inilah bukti nyatanya wajhullah, bukti nyatanya ciptaan Allah. Tanpa hidup kita tidak akan pernah bisa menyaksikan kuasa dan ciptaan Allah. Begitu Kang Mas. Apakah bisa dipahami? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.